Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi Ibu. Minta maaf saya mengganggu waktunya. Tidak apa-apa, silakan. Saya ingin melakukan sedikit wawancara dengan Bapak terkait dengan pengambilan keputusan. Ada tujuh pertanyaan dan ini kembali kepada pengalaman Bapak Kepala selama ini. Bapak, saya langsung ke pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Bapak Kepala dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral berdasarkan aturan sekolah bagi semua pengguru itu merupakan pedoman dalam kesepakatan bersama untuk mengikuti kesepakatan bersama dalam satuan pendidikan ini. Apabila ada hal-hal yang terjadi baik tertib maupun dalam etika dan etiket yang bertentangan dengan tertib sekolah, kalau secara pribadi masih panggil untuk komunikasikan. Terima kasih Bapak Kepala untuk jawaban dari pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2, selama ini bagaimana Bapak Kepala menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Antara yang bersangkutan sebelum sampai rapat dewan guru, saya serahkan dulu kepada wali kelas. Guru BK, sesudah guru BK, anak itu berubah suku tidak berubah, ya sama saja seperti saya bilang. Dirapatkan lewat rapat dewan guru, baru diputuskan bersama. Terima kasih Bapak Kepala untuk jawaban dari pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 3, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak Kepala lakukan selama ini? Atas kesepakatan bersama, bukan pribadi saya. Dan saya harus terbuka sama dewan guru bahwa persoalan yang dihadapi oleh guru adalah seperti ini, sudah diupayakan sekian tingkatan dengan prosedurnya seperti itu. Terakhir dalam rapat dewan guru untuk pertimbangan untuk semua berbicara, karena ini kan nanti kita lakukan antara guru kepala sekolah untuk saling membuka hati satu sama lain, dan solusi juga guru harus tahu. Pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak Kepala menganggapnya efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Bimbingan pada apel pagi sebelum KBN dimulai, arahan umum baik dari guru pikir maupun dari saya, itu sangat efektif. Pikiran-pikiran seperti ini. Terima kasih Bapak. Jawaban dari pertanyaan nomor 4 Bapak. Pertanyaan yang kelima Bapak, apakah Bapak Kepala memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak Kepala jalankan? Membangun mitra kerjasama dengan semua unsur yang terkait sebagai untuk menopang pelaku pendidikan ini. Terima kasih Bapak, luar biasa. Untuk pertanyaan ke-6 Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak Kepala dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Itu pertama sudah berdasarkan tertib sekolah. Tertib sekolah bukan oleh buat kepala sekolah, tapi dibuat oleh dewan guru dan pegawai. Saya mengutip kemudian sosialisasikan kepada anak, dan mereka sudah memiliki itu panduan tentang tertib itu sudah memiliki. Selanjutnya dibantu oleh semua dewan guru. Dewan guru kan punya tertib toh, sudah pegang itu semua. Anak-anak sudah fotokopi masing-masing punya. Dewan guru pegawai juga sudah punya semua. Guru juga membantu saya. Bapak Ibu pegawai juga membantu saya. Terutama anak-anak di dalam kelas mereka. Para wakasek.
berperan aktif semua. Terakhir Bapak, dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan terkait dilema etika? Konsep pertama bahwa pelayanan saya di sini bukan seperti untuk dilayani, tapi untuk melayani. Pemimpin bukan pemimpin untuk melayani sebagai hamba. Yang kedua, harus ada unsur kasih sayang hati nurani dari saya sebagai penanggung jawab pemimpin kepada guru dan kepada siswa. Seperti itu. Luar biasa pengalaman Bapak. Kerja apa adanya dalam hati nurani pikiran saya, berkorban demi banyak orang. Seperti itu. Terima kasih sudah berbagi praktik baik dengan saya hari ini Bapak tentang pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan. Kiranya ke depan semua yang terjadi di sini boleh berjalan dengan baik sesuai dengan yang sudah direncanakan dan disepakati bersama di dalam lembaga ini. Sekali lagi terima kasih Bapak. Baik, terima kasih banyak. Selamat siang Ibu Vin. Selamat siang. Saya minta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara kepada Ibu Vin terkait pengalaman Ibu Vin sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Ada 7 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Oke, pertanyaan pertama, saya langsung kepada pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Ibu Vin sebagai kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Alami langsung itu ada beberapa yang saya sudah identifikasi, yaitu yang pertama itu ada rasa kasihan dengan rasa keadilan. Lalu ya terjadi kasus itu saya kelompokkan yaitu antara guru dengan siswa, antara guru dengan guru, seperti itu, sehingga saya kelompokkan. Oke, terima kasih Ibu Vin. Selama ini bagaimana Ibu Vin menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu Vin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Kita membuatkan satu rapat atau ya seperti itulah rapat, atau mungkin ada kita berkolaborasi dengan guru-guru senior yang ada, dan kita sama-sama mencari jalan keluarnya. Kira-kira yang kita ambil itu tidak merugikan salah satu pihak, sehingga kedua-duanya mungkin merasakan keadilan. Oke, terima kasih Bu Vin. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu Vin lakukan selama ini sebagai kepala sekolah? Baik, yang pertama itu saya memanggil, mungkin terjadi guru dengan siswa, saya akan memanggil guru tersebut, lalu saya menanya mungkin persoalannya seperti apa, lalu yang berikutnya saya memanggil siswa, mungkin persoalannya seperti apa, lalu sama-sama dipanggil, sama-sama antara guru dan siswa, dia sama-sama dihadirkan sehingga mempertanggungjawabkan apa yang mereka sudah katakan, sehingga tidak terjadi klaim antara satu dengan lain. Oke, Ibu Vin. Pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Vin sebagai kepala sekolah menganggapnya efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Langkah-langkah yang paling efektif ini itu seperti itu tadi, kita melihat itu apakah dia melanggar kode etik di sekolah atau tidak. Kode etik apakah itu kode etik guru atau kode etik peraturan di sekolah yang dibuat atau tidak. Lalu dari itu kita bersama stakeholder kita sama-sama memutuskan dan kita menjalankan keputusan itu secara bersama-sama. Keputusannya kami ambil secara bersama-sama dan tindak lanjutnya ya seperti ini. Lalu kita sampaikan kepada siswa dan orang tuanya yang kita panggil, kita sampaikan seperti hasil keputusan. Ibu Vin, terima kasih, luar biasa sekali. Pertanyaan yang kelima, apakah Ibu Vin selama kepala sekolah memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu Vin sebagai kepala sekolah menyelesaikannya di tempat saat permasalahan itu terjadi,
Atau Ibu Vin memiliki sebuah jadwal sendiri untuk menyelesaikannya, dan juga prosedur seperti apa yang Ibu Vin jalankan sebagai kepala sekolah? Langkah-langkah yang diambil itu yang pertama itu kita melihat dari situasi atau persoalan yang dihadapi, apakah memang membutuhkan penanganan secara langsung atau tidak. Tetapi kalau tidak, maka kita membuatkan jadwalnya untuk kita menghadirkan orang-orang atau teman-teman sejawat yang mengalami persoalan itu untuk kita sama-sama berdiskusi untuk mencari solusi untuk mencapai kesepakatan bersama. Tetapi kalau mau membuat jadwal di luar jadwal sekolah, ya mungkin itu terkait dengan kita mengunjungi ketika mungkin persoalan itu terkait dengan siswa, maka kita harus mengunjungi kepada orang tua dengan siswa tersebut di rumah. Itu memang mungkin jadwalnya ada, kita buat seperti itu. Pertanyaan yang keenam, Ibu Vin, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Vin sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, terima kasih. Mungkin yang membantu untuk mengambil keputusan ya tidak mungkin, tetapi kita buatkan keputusannya secara bersama. Tetapi yang sering membantu untuk mengambil persoalan itu diharapkan mulai dari guru BK-nya. Prosesnya dari guru BK, ketika guru BK menanganinya dan tidak mampu menyelesaikan, maka dia melimpahkan kepada kami dan kami sama-sama mencari jalan terbaiknya. Sehingga mungkin ada orang itu yang dimaksud itu adalah guru BK-nya, sehingga dia berfungsi. Guru kita punya tupoksinya itu seperti itu. Faktor-faktor dari luar itu mungkin dukungan dari stakeholder yang mungkin untuk mempermudah untuk kita bisa menyelesaikan persoalan itu. Stakeholder itu ada mungkin ketua komite, ada mungkin orang tua yang terdekat atau sesepuh sekolah. Oh ya, oke. Ibu Vin, pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang ketujuh, dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu Vin petik dalam pengalaman Ibu Vin sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika? Baik, untuk pembelajaran ini ya, pengambilan keputusan itu harus artinya bahwa seadil-adilnya, tidak memembangkan kepada salah satu pihak bahwa oh ini dia yang benar dan ini yang salah, tetapi kita mengambil jalan tengah sehingga satu merasa puas dan satu juga merasa puas bahwa tidak ada pembelaan kepada orang tertentu seperti itu. Nah, Ibu Vin, terima kasih banyak. Tadi sudah menjawab 7 pertanyaan berkaitan dengan pengalaman Ibu Vin dalam pengambilan keputusan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya Ibu Vin. Selamat siang.